Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ayyuhal ikhwah, teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah kita memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita semuanya. Alhamdulillah di kesempatan malam hari ini kita masih diberikan nikmat untuk kita duduk di majelis ilmu yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk memberikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada uswatun hasanah kita Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan kepada seluruh kaum muslimin yang mengikuti beliau dengan sebaik-baiknya. Ya. Di malam hari ini insyaallah kita kembali melanjutkan pembahasan kita berkenaan dengan istiqomah, dan kita sudah berada di akhir-akhir di penghujung daripada kitab ini, yaitu kita berada di kaidah yang ke-9. Berarti tinggal 2 lagi, nanti kita bahas 1, tinggal 1 ya, yang mana tentang istiqomah berulang kita menyebutkan adalah perkara yang sangat penting, yang mana ketika seseorang bisa menggabungkan iman dan istiqomah, maka ya dia telah menempuh jalan kesuksesan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh seseorang, "Ya Rasulullah, kulli fil islami qaulan la as'alu anhu ghairaka." Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajarkanlah kepadaku tentang suatu perkara yang aku tidak perlu bertanya lagi kepada selain engkau. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada orang tersebut, "Qul amantu billahi tsummas taqim." Katakanlah aku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian istiqomahlah kamu. Ya. Ini sesuatu yang ringkas yang mengumpulkan perkara agama secara keseluruhan. Barang siapa bisa menempuhnya dengan baik, maka dia telah sukses dalam menjalankan pengabdiannya sebagai seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, dan tentunya jalan untuk istiqomah yang harus ditempuh oleh seseorang ini adalah jalan yang terjal lagi berliku. Ya, jalan yang lurus yang dia harus tempuh itu, maksudnya terjal dan berliku itu begitu sulitnya. Ya, begitu sulitnya seseorang itu untuk bisa istiqomah lurus dalam kehidupannya. Bahkan sebagaimana yang telah kita ketahui di kesempatan yang telah lalu, seseorang untuk bisa istiqomah secara keseluruhan itu adalah mustahil. Ya, itu adalah mustahil, sesuatu yang tidak mungkin akan bisa dilakukan. Oleh karena itu kita diperintahkan untuk sekuat tenaga tetap berusaha untuk kemudian di sana kalau tidak mampu maka kita berusaha mendekati dari istiqomah. Ya, berusaha tepat apa yang diinginkan oleh Allah, kalau tidak maka di sana ada muqarabah. Ya, dan orang yang istiqomah dalam hidupnya bukan berarti orang yang tidak pernah dosa. Ini harus kita garis bawahi. Orang yang istiqomah bukan berarti orang yang tidak pernah terjatuh pada dosa, karena nggak mungkin. Ya, karena tidak mungkin. Ya, seseorang bisa tidak terjatuh pada itu. Ya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan kullu bani Adam khata', semua anak Adam itu khata', itu ya banyak melakukan kekeliruan. Ya, mesti akan seperti itu. Namun dipuji oleh Nabi SAW berikutnya, wa khairu khata'in at-tawwabun.
dan sebaik-baik orang yang bersalah, yang banyak salahnya adalah orang yang banyak taubatnya. Ya, maka di sini orang yang bersalah itu belum tentu kemudian langsung dikatakan sebagai orang yang terhina seperti itu, karena nggak mungkin orang itu bisa terbebas dari kesalahan. Ya, orang terjatuh pada kesalahan itu adalah sesuatu yang wajar, namun segera dia iringi dengan taubat. Dia segera tinggalkan perbuatan tersebut, kemudian dia menyesali dan bertekad untuk tidak mengulanginya. Ya, sesuatu orang terjurus pada kesalahan itu dikatakan sebagai sesuatu yang menghancurkan dia tatkala dia itu terjerumus dan kemudian menikmati maksiat yang dia lakukan atau kemaksiatan yang dia lakukan dan tidak mau bertobat. Ini adalah musibah. Adapun dia ketika segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mudah-mudahan tobatnya itu bisa menghapuskan dosa yang dia terjerumus di dalamnya. Istiqomah adalah sesuatu yang sangat berat yang dilakukan oleh seseorang kecuali yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita akan di malam hari ini membaca dua hal yang menjadi penghalang keistiqomahan seseorang. Ini di poin yang ke-9. Dikatakan oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah taala, ini pembahasan kita tulisannya banyak di malam hari ini, yang biasanya pendek aja nggak selesai, ini banyak ini ya. Biasanya pendek nggak selesai bacanya, ini panjang ya. Maka mungkin kita nanti akan banyak bacanya daripada neranginya, mungkin akan seperti itu. Kata beliau hafizahullah taala, al-mawani'u minal istiqomah, penghalang-penghalang dari keistiqomahan adalah syubhatud dolal, syubhat yang sesat, wa syahwatul ghai, dan syahwat-syahwat yang menyimpang. Dua hal ini yang menjadi inti dari semua fitnah yang menyimpangkan anak Adam dari jalan keistiqomahan. Dua hal tersebut ini adalah rangkuman. Adapun macam-macam syubhat banyak, macam-macam syahwat juga banyak, fitnah itu banyak, namun terangkum dalam dua ini. Kata beliau, syubhatu wa syahwat, syubhat dan syahwat. Syubhat itu kerancuan, ya, kerancuan yang bisa mengacaukan ilmu seseorang. Syahwat itu adalah hawa nafsu, ya. Syubhat dan syahwat adalah qawati'u wa mawani'u saddatun anil istiqomah, adalah qawati, pemotong, wa mawani, dan penghalang yang menghalangi dari istiqomah. Ini dua hal tersebut. Wasairu ala siratillahil mustaqim, seseorang yang berjalan di atas jalan Allah yang lurus, dan kita semua pengen seperti itu, cita-cita kita. Ya, bisa berjalan istiqomah, selamat, itu pengen kita. Ini seseorang yang berjalan di atas siratal mustaqim. Siratal mustaqim, jalan Allah yang lurus, itu adalah Islam. Ya, itu adalah Islam yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yamurru fi sayrihi bistimrarin bi syahawatin bi syubhatin wa syahawat. Ya, dia berjalan seiring dengan berlalunya syubhat dan syahwat-syahwat, tasrifuhu wa tahrikuhu an siratillahil mustaqim. Ya, yang syubhat dan syahwat itu siap memalingkan dan memelencengkan dia dari jalan yang lurus. Jadi seorang berjalan di atas jalan agama Allah itu, ya, itu berjalan beramal seiring dengan berlalunya syahwat dan syubhat, fitnah-fitnah. Maksudnya apa? Seseorang yang ingin berjalan di atas siratal mustaqim, ya, dia tetap harus terus berusaha waspada. Suatu saat itu fitnah itu akan datang menyambar. Ya, dia harus siap waspada. Jangan sampai dia lengah karena dia berjalan di atas siratal mustaqim diiringi dengan fitnah-fitnah. Apalagi zaman sekarang, ya. Fa kullu man yanharifu 'anil istiqomah,
setiap orang yang melenceng dari jalan istiqomah, imma an yanharifa anha bi syahwatin au bi syubhatin. Bisa jadi satu, dia itu melenceng dengan syahwatnya, dengan hawa nafsunya. Au bi syubhatin, atau yang kedua adalah dengan apanya? Syubhat. Ya. Dengan dua ini seseorang itu akan melenceng. Ya. Terkadang seseorang dengan syahwatnya, atau yang kedua dengan syubhatnya, atau bahkan dengan dua-duanya sekaligus. Ya. Na'udzubillahi min dzalik. Wa syahwatu fasadun fil amal. Syahwat itu adalah bentuk kerusakan di dalam amal. Syahwat itu adalah sebuah bentuk kerusakan atau fitnah yang merusak amal seseorang. Seseorang yang beramal terkena penyakit syahwat, bisa jadi di sini akan rusak tujuannya. Amalannya mungkin benar, namun rusak tujuannya. Di syahwat di sini akan merusak tujuan, merusak niat. Ya, karena hawa nafsu. Seorang sholat yang awalnya ikhlas bisa jadi riya gara-gara syahwat. Ya, orang beramal sedekah yang banyak, ya, ingin apa nih musimnya pengen nyalon, ya, pengen dapat coblosan yang banyak. Syahwat apa syubhat? Syahwat. Ya, ini adalah syahwat, pengen kedudukan dunia, ya, dunia. Nah, ini akan merusak niat dalam amal seseorang. Ini satu, amalan yang rusak itu niatnya terpalingkan. Atau kedua, orang yang beramal karena kena penyakit syahwat, maka dia nggak jadi beramal atau futur. Futur itu yang kedua, yang disebabkan mungkin kurang lebih seperti itu, futur. Ya, orang beramal kemudian terkena penyakit syahwat, akhirnya dia futur, lama-lama futur, meninggalkan itu dan mengejar dunia. Kenapa? Karena dunia yang dia kejar dia tidak dapatkan pada amal yang dia lakukan. Ini orang yang terkena penyakit syahwat. Adapun yang kedua, wasyumhatu, sedangkan syubhat fasadun fil ilmi, itu adalah bentuk kerusakan di dalam ilmu. Ya, kerancuan di dalam ilmu. Sehingga seseorang yang dia terkena penyakit syubhat ini, maka ilmunya itu akan rusak. Ilmunya tersebut akan rusak. Nah, rusaknya ilmu itu akan berimbas apa? Imbasnya orang yang ilmunya itu rusak karena syubhat, dia tidak akan mendapatkan gambaran yang benar dari suatu permasalahan. Ya. Atau dia akan mendapatkan gambaran yang salah dari suatu permasalahan. Dia mau beribadah, dia mau berakidah, ternyata dia kena syubhat, akhirnya gambaran akidah dia rusak. Ya. Jadi dia meyakini sesuatu yang dia yakini benar namun salah. Dia mengamalkan sesuatu yang dia yakini itu benar namun salah gara-gara syubhat. Ya, gara-gara syubhat. Nah, penyakit syahwat, ya, penyakit syahwat ini munculnya itu adalah mendahulukan hawa nafsu, ya, daripada apa? Daripada akal. Ya, mendahulukan hawa nafsu daripada akal. Syahwat ini, ya kan? Contohnya penyakit syahwat itu napa? Orang terkena penyakit syahwat. Orang yang terjerumus pada penyakit syahwat itu dia mungkin sadar melakukan keburukan, leres. Namun terus dia terjang karena asik dengan syahwat tersebut. Betul? Niku ya. Dia tahu, dia salah, dia tahu. Namun terus dia lakukan karena dia sudah terkena, ya, terperangkap dengan penyakit ini. Maka dia dikatakan orang mendahulukan hawa nafsu daripada akalnya. Orang nyun ngapunten.
orang yang terjerumus pada dosa zina, ya, sampai kemudian tetangganya dia mbat, tetangganya diimbat. Wonten niku? Wonten, ya kan? Enggak usah dijawab wonten genah niku nggih. Wonten tenan ya. Tenan niku wonten, tega sekali orang itu nggih. Tega, ya. Tetangganya diimbat mumpung bojone lunga, ya. Itu ada. Ya. Dan hati-hati, ya, suami-suami yang pergi lama meninggalkan istrinya, ya istrinya jangan-jangan jadi incaran sinten? Tanggane dhewe. Ya, hati-hati. Jadi laki-laki kalau kerja jauh lama seperti itu ya alangkah baiknya keluarganya dibawa, dijak, nggih. Baru nikah kemudian ditinggal berbulan-bulan namanya, nggih. Seperti itu. Dijak biar tidak menjadi incaran buaya darat, ya. Niku dijak. Nah, orang yang kemudian nyun ngapunten gasak bojone tanggane seperti itu, gasak tanggane. Saya yakin dia itu tahu dia perbuatannya salah dia. Namun dia mendahulukan hawa nafsu daripada akalnya. Ya, daripada akalnya. Ya, naudzubillah, akalnya berpikir kamu kalau konangan itu rusak, hancur martabat, kamu bisa digebuki, bisa pukuli, masuk penjara. Seperti itu. Ya, itu akal berbicara. Namun karena dia sudah terperangkap dengan hawa nafsunya, wis pokoke ya nanti wae. Niku ta nggih? Ya, nanti biar yang bicara adalah takdir. Paham dia dengan nggih. Kadang seperti itu, nggih. Ada. Wis pokoke kita lalui saja, nanti biar nanti yang memutuskan adalah takdir. Enten ngoten niku? Ini salah satu alasan. Nauzubillahi min dzalik. Ini bukan berarti saya pernah loh ya. Bukan loh ya. Bukan berarti contoh nih ya. Ada memang seperti itu ya. Okay. Nah, ini penyakit syahwat itu muncul dari situ. Ya, mendahulukan hawa nafsu daripada akal. Kemudian yang kedua, penyakit syubhat. Penyakit syubhat itu muncul dari mana? Dia mendahulukan akal daripada dalil. Ya, itu munculnya atau sebabnya adalah situ, pokok permasalahannya adalah situ. Ya, pokok permasalahan adalah situ. Nah, sehingga yang ngapunten naudzubillahi min dzalik, ya, di sini sebab kenapa orang itu gampang terkena penyakit syubhat itu adalah kejahilan. Itu adalah kejahilan, sehingga ilmu yang mungkin masih sedikit yaitu akan bisa mudah termasuki syubhat-syubhat. Ya, syubhat. Nah, maka di antara dua penyakit ini, dua-duanya itu faktornya ada. Faktornya penyakit syahwat itu adalah hawa nafsu yang kuat. Ya. Faktor penyakit syubhat itu adalah kejahilan yang ada pada diri seseorang. Itu dua-duanya itu gawan lair, leres mboten? Dua-duanya gawan lair, leres mboten niku? Ya, yang pertama ya tentang syahwat seseorang. Allah telah tanamkan atau di situ kebanyakan orang memang ditanamkan untuk senang dengan dunia. Ya, itu menjadi fitrah manusia. Makanya kemudian kita dibimbing dengan agama agar menundukkan hawa nafsu. Ya, itu. Ya. Ini kemudian yang kedua tentang kejahilan, itu juga menjadi sifat dasar manusia karena Allah Subhanahu wa taala tersebutkan bahwasanya Allah mengeluarkan kita, ya, walladzi akhrajakum min butuni ummahatukum la ta'lamuna syai'an. Dialah Allah yang telah mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian tidak tahu apa-apa, jahil. Ya, situ. Maka dua penyakit ini, ya, kejahilan harus kita berantas dengan terus belajar, sampai muncul apa yang namanya yakin, ya, keyakinan. Ya, ini yang akan menghilangkan syubhat. Ya, cara memberantasnya itu adalah dengan belajar dengan ilmu yang mantap. Yang kemudian syahwat ini adalah dengan kesabaran. Ya, memberantasnya, menghilangkannya adalah dengan sabar untuk menundukkan hawa nafsunya, sabar dan yakin. Ya, dengan sabar dan yakin akan bisa menundukkan dua fitnah yang besar yang menghancurkan anak Adam. Yang ini dua
hal yang besar. Sabar dan yakin ini telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, ya. Wa ja'alna minhum a'immatan yahtaduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Dua hal ini kami akan jadikan di antara mereka, di antara manusia itu, imam-imam yang dijadikan teladan dengan perintah kami. Ya, kapan? Lamma sabaru, ketika mereka bersabar. Ya, ketika mereka bersabar untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, menundukkan hawa nafsu mereka sehingga mereka taat kepada Allah taala. Ya. Kemudian wa kanu bi ayatina yuqinun, dan mereka yakin dengan ayat-ayat kami. Ini dua hal ini saling mendukung, dan seorang yang tidak akan bisa sabar kecuali dengan yakin. Ya, maka seseorang di sini menuntut ilmu itu sangat penting sekali, ya, untuk jalan kesuksesan dia dalam menempuh jalan keistiqomahan, ya. Nah, ini kurang lebih yang menjadi tambahan kita sebutkan di awal tentang sebab dan akar permasalahan dari syubhat itu, ya, dan penyelesaiannya kurang lebih seperti itu, ya. Dengan terus belajar itu akan bisa menjadikan keyakinan dalam ilmu kita, itu akan menghilangkan syubhat, dan terus bersabar menundukkan hawa nafsu, terus berusaha taat kepada Allah, maka itu akan menghilangkan atau memberantas penyakit syahwat, ya. Nah, wallahu ta'ala a'lam. Kemudian di sini akan dibawakan beberapa satu ayat dan dua hadis oleh penulis Abdul Razak hafizahullah ta'ala, yang berkenaan, yang salah satunya itu adalah tentang di sini, ya, atau tentang dua fitnah tersebut, ya, dua fitnah tersebut, dan ini menunjukkan juga tentang beratnya seorang itu jalan istiqomah, ya, berjalan di atas keistiqomahan berat. Dalil yang pertama ini adalah berkaitan juga, ayat ini berkaitan dengan hadis yang pertama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu. Dan ini sesungguhnya adalah jalanku yang lurus. Ya, ini adalah jalanku yang lurus. Ya, ini jalan Islam yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang telah diterangkan kepada kita dengan pemahaman salaful ummah. Inilah siratal mustaqim, jalan yang lurus. Fattabi'uhu, maka ikutilah dia. Ikutilah jalan yang lurus tersebut. Ya, suruh mengikuti jalan tersebut. Maka kita berusaha mengikuti ittiba, melalui jalan yang lurus tersebut dengan sebaik-baiknya. Itu adalah jalan keselamatan yang mengantarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala tattabi'u subula, dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang banyak. Tadi sirati mustaqimah cuma satu, mufrad. Sekarang jangan kalian ikuti as-subul, jamak dari sabil. Ya, jalan-jalan yang banyak. Kenapa? Fatafarraqa bikum an sabilih, niscaya kalian akan bercerai-berai dari jalannya, dari jalan Allah yang lurus, gara-gara mengikuti jalan-jalan yang banyak, ya. Maka ini menggambarkan salah satu di antara sulit untuk istiqomah itu, ya. Jalan yang lurus cuma satu, sedangkan jalan-jalan yang banyak itu ada di samping kanan, samping kirinya. Berarti dia harus menempuh satu jalan, namun godaan jalan yang lain begitu banyak. Dan jalan-jalan yang lain ini setiap jalan itu ada syaitan yang mengajak manusia untuk melalui jalan itu. Mana? Oh, ini diterangkan dengan hadis yang berikutnya, ya. Yakni jaa fi hadisi Abdullah bin Mas'udin, telah datang di dalam hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, fi musnadil imami Ahmad, dalam musnadnya Imam Ahmad, ya. Musnad itu kitab hadis yang susunannya berdasarkan nama sahabat, ya. Kalau kita mau cari hadis itu berdasarkan namanya, siapa rawinya, Abu Hurairah, maka cari hadis Musnad Abu Hurairah, baru cari bawahnya, ya. Ini. Nah, kemudian qala Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, atau di sini sahabat Ibnu Mas'ud yang mengatakan, khattalana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan,
Rasul sallallahu alaihi wasallam menggariskan untuk kami sebuah garis. Cuman satu garisnya. Tsumma qala, kemudian beliau bersabda, hada sabilullah. Ini adalah jalan Allah. Satu. Seret. Ya, cuman satu. Tsumma khatta khututan an yaminihi wa an shimalih. Kemudian beliau menggambar khututan. Tadi cuman khattan satu, sekarang menggambar khututan, yakni jalan-jalan yang banyak yang ada di samping kanan dan samping kiri. Ya, satu yang lurus, kemudian yang samping kanan, samping kiri jalan yang banyak. Kemudian beliau mengatakan hadihi subulun. Ini adalah jalan-jalan yang disebutkan dalam ayat tadi. Ya, maka ini adalah tafsir dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang ayat yang mulia itu. Jalan-jalan yang bisa mencerai-beraikan kaum muslimin. Ala kulli sabilin minha syaitan yad'u ilaihi. Di atas masing-masing jalan yang banyak samping kanan samping kiri tadi, ada setan yang mengajak orang untuk melalui jalan itu. Ya. Ini menggambarkan jalan kesesatan itu banyak sekali. Jalan-jalan yang digunakan oleh syaitan untuk memalingkan seseorang dari jalan yang lurus banyak. Dan di setiap jalan itu ada setan. Enek petugasnya, ya, ada petugasnya masing-masing. Ya. Summa qara'a, kemudian Nabi SAW membacakan firman Allah Ta'ala, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili tadi. Maka ini Nabi mentafsirkan ayat yang mulia ini. Oke, ayat ditafsirkan dengan hadis. Ya. Di sini katakan oleh muallif wasyaitonul ladzi yad'u ilal inkhiraf an siratil mustaqim, an siratilahil mustaqim. Syaitan yang mengajak untuk menyimpang dari jalan Allah yang lurus. Da'watuhu ilal inkhiraf an siratilahil mustaqim. Ajakan dia untuk menyimpang dari jalan Allah tersebut imma bi syubhatin aw bi syahwatin. Bisa jadi satu dengan syubhat, dua dengan syahwat. Ya. Terus mana yang terampuh yang digunakan setan? Ya, dua-duanya ampuh, ya, sesuai dengan karakter orangnya. Ya, sesuai dengan karakter orangnya. Fa idza ra'a fihi tafrita. Apabila setan itu memandang pada seseorang itu ada sifat tafrid, senang meremehkan sesuatu. Ya, senang meremehkan amal ibadah. Malaslah orangnya. Malas. Habbaba ilaihi syahwat, maka syaitan itu akan jadikan dia senang dengan syahwat. Ya. Pertanyaannya, apakah syaitan itu bisa mengetahui isi hati seseorang? Nah, pertanyaan ngertos mboten? Enggak. Syaitan enggak tahu isi hati seseorang. Terus bagaimana syaitan bisa mengetahui pada seseorang itu ada tafrid? Ada dia, malas, senangnya malas ibadah dia, seperti itu. Ya, ini dengan dohir. Ya, dengan dohir. Mana buktinya syaitan nggak tahu isi hati seseorang? Nggak tahu. Ya, ini ketika Nabi Sulaiman wafat. Nih ya, Nabi Sulaiman wafat, syaitan nggak tahu kalau Nabi Sulaiman sudah meninggal. Sampai kemudian tongkatnya itu dimakan rayap, kemudian terjatuh tersungkur, baru ini sudah mati gitu kan ya, sudah mati, sudah meninggal, baru kemudian mereka ya pergi kabur, ya, ini menjadi tidak terkendali. Yang dulunya mereka tunduk dengan Nabi Sulaiman seperti itu, ya, tidak tahu dia. Maka syaitan nggak tahu apa isi hati kita. Namun di sini adalah syaitan melihat dohir seseorang. Ini adzan, nggak segera berangkat masjid nih, saya nyekeli HP, saya nyekeli HP. Ya mungkin ini syahwatnya dengan HP itu besar. Bisi-bisi lah dia biar senang dengan HP, terus saya HP-nan itu. Ya, itu. Wa idza ra'a alaihi hirsa.
apabila syaitan itu melihat pada seseorang itu ada semangat, wal muhafadzah, dan ada sisi penjagaan terhadap amal, senang menjaga amalan, adkhala alaihi syubhat, maka syaitan akan memasukkan syubhat pada dirinya. Senang ngaji nih. Senang ngaji, senang dia baca buku, senang ini. Wah, ini sulit untuk digiring kepada syahwat ini. Maka dimasukkan syubhat. Ya, itu syaitan akan melihat dari rohir tersebut. Nah, cerdik syaitan itu ya, cerdik. Ya, dan sabar sekali dalam menggelincirkan anak Adam. Ya, ala kulli hal. Ada di sana ya, kalau kita melebar ya, syaitan itu tahapan-tahapan untuk menggelincirkan anak Adam itu dari yang besar, kalau nggak bisa, paling besar apa? Syirik atau kufur. Itu target pertama. Nggak bisa langsung, maka dia akan turun pada dosa kedua. Napa? Bid'ah. Nggak bisa menjerumuskan seseorang pada bid'ah, maka dia akan jerumuskan pada dosa besar. Tidak bisa kemudian dijerumuskan pada dosa besar, dijerumuskan apa? Dosa kecil, sampai kemudian dia senang melakukan dosa kecil. Masya Allah, tidak bisa lagi. Terus mubah dulu. Ya, akan disibukkan dengan perkara yang mubah. Ya, wah ini kan mubah nih, boleh nih, oke, gitu ya. Ya boleh nih, gini apa? Contohnya nonton, napa saat ini nonton bola niki. Boleh napa boleh niku? Hukum asalnya? Boleh tau nggih? Boleh nonton bola. Wah, boleh. Kemudian setan itu akan membawa dia untuk berlebih-lebihan pada perkara yang mubah itu. Ya, pada perkara yang mubah terus sampai ngefans sampai itu ya. Apal pemainnya, ngegolke ping 5, ping 10 apal kabeh nggih. Malam ini jadwalnya jam 2, jam 3, siap enggak ketinggalan. Nggih. Itu sampai kemudian qiyamul lail enggak baca Quran, enggak ya, rela untuk melek malam ya, kemudian meninggalkan ibadah-ibadah yang utama sampai seperti itu. Ya, enggak bisa kemudian dia terkena yang nomor pinten nih, nomor gangsal ya, nomor 5, enggak bisa dia. Ya, masih enggak bisa, maka dia akan palingkan di jalan yang ke-6. Napa? Nggih. Yang ke-6, jalan tahapan-tahapan syaitan itu adalah syaitan akan menyibukkan anak Adam, menyibukkan seorang muslim pada perkara yang kurang utama sehingga dia meninggalkan perkara yang lebih utama. Nah, ini lebih dalam lagi. Ya, ini contohnya misalkan ya, dia akan dibuat misalkan baca Quran semalam suntuk, ya akhirnya ya dia pun meninggalkan sholat subuh berjamaah. Misalkan contoh seperti itu. Pagi-pagi nggih badhe sholat subuh, yang utama niku baca Quran nopo zikir pagi. Zikir pagi. Leres nggih? Nah, padahal secara keadaan umum baca Quran itu adalah zikir yang lebih utama atau paling utama. Namun ketika ada zikir-zikir yang diperintahkan di waktu-waktu tertentu seperti pada sholat atau kemudian zikir pagi, zikir sore, maka itu zikir lebih utama daripada baca Quran. Ya, maka kemudian setan akan membawa dia untuk baca Quran aja lebih bagus. Baca Quran lebih bagus seperti itu. Padahal dia harus membaca zikir pagi dan sore atau sore seperti itu. Niku contoh, atau kemudian dengan perkara-perkara yang lainnya. Kamu sedekah aja sama orang lain tuh yang jauh tuh membutuhkan. Ya, padahal kerabatnya sendiri membutuhkan. Leres akan seperti itu. Ya. Nah, ini contoh-contoh mawon ya. Nah, itu 6 tahapan yang digunakan oleh syaitan. Nah, terus dari atas ke bawah ke bawah ke bawah. Nanti kalau sudah syaitan bisa menjerumuskan pada yang paling kecil, maka setan akan bersabar pada perkara itu sampai kemudian akan bisa naik 1 derajat di atasnya, 1 lagi di atasnya, 1 lagi di atasnya, sampai akhirnya bisa yang paling besar. Sedikit demi sedikit seperti itu. Ya, sedikit demi sedikit. Contoh, ya, contohnya nggak apa-apa, nggak selesai, kita lanjutkan ke depan ya. Jadi contohnya, coba kisah yang dibawakan oleh Ibnul Jauzi
dalam kitabnya Talbis Iblis, ya, tentang kisahnya sang ahli ibadah ar-rahib, ya, sang ahli ibadah, ya. Tentunya syaitan target pertamanya itu adalah kekufuran. Yakin ya? Target pertama adalah kekufuran. Namun mungkin syaitan berpikir tidak mungkin ini akan dipalingkan dari jalan istiqomahnya di kuilnya, di tempat ibadahnya itu, yang dia jadi disebut sebagai ahli ibadah oleh seluruh kampung. Ya, orang-orang penduduk sudah mengatakan ahli ibadah, ibadahnya luar biasa. Ya. Nah, syaitan ingin memalingkan dia, memfitnah dia. Maka di salah satu di antara riwayat disebutkan, ya ada beberapa riwayat, ini salah satunya, ya, bahwasannya di sana di penduduk tersebut ada beberapa orang, yang kalau nggak salah 3 orang laki-laki, kemudian dia memiliki saudari 1, ya, dan itu ada panggilan jihad, dan mereka para laki-laki itu pengen jihad, itu salah satunya. Di dalam riwayat yang lainnya itu adalah saudarinya itu dibuat sakit oleh syaitan, dipukul oleh syaitan, ya, kemudian dibisik-bisiki agar diobatkan kepada rahib ini, salah satunya. Ini kita membawa yang satunya tadi, ya. Maka syaitan pun membisikkan, ya kamu titipkan saja saudarimu itu kepada sinten rahib itu, ya, kamu titipin saja, amanah insyaallah amanah mesti, gitu kan, amanah mesti, ya. Karena mereka cari-cari, kita mau pergi jihad lama waktunya, ya, lama waktunya. Kita mau titipkan kepada siapa yang amanah ini, biar kita tenang berjihad di jalan Allah Ta'ala, ya. Maka syaitan pun datang, kamu titipkan sana, ada ahli ibadah itu hebat, ya, kamu nggak perlu khawatir memikirkan nasib saudarimu, karena sudah dirawat, ditunggu oleh seorang yang paling hebat, kan gitu ibaratnya, ya. Nah, maka kemudian mereka pun datang kepada sang rahib, ya, membujuk, asalnya nggak mau, sadar sang rahib itu adalah fitnah yang besar, itu perempuan. Akhirnya luluhlah hati sang rahib, ini mau jihad lu, masuk kamu nggak mau tolong menolong, bawa ayat lagi kalau kita ini, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, tolong menolong lo dalam kebaikan dan takwa. Mas rahib harus tolong menolong kamu, nggih. Nggih, mungkin, ya. Mungkin adalah zaman Bani Israil rahib. Kalau rahib berarti di sana ahli ibadah, itu zaman ini, ya, Nasrani ke sini, ya. Kalau rahib mungkin kurang lebih seperti itu Bani Israil, ya. Kemudian dititipkanlah sang gadis itu menjadi wadiah, ya. barang titipan, ya. Dititipkan, namun dengan syarat kamu letakkan di tempat sana, udah sediain tempatnya jauh dari tempat ibadahku, jauh, ya. Nah, ini tiap hari rahib ini memberikan makan, ditaruh di paling bawah, di lantai bawah, di biaranya atau tempat ibadahnya ditaruh, nanti perempuan itu datang, ya, untuk ngambil itu, ya, keluar dari tempat menginapnya, kemudian ngambil, ya, seperti itu baru balik lagi. Nah, kemudian iblis itu datang, ya, kamu gak kasihan po, ini kurang lebihnya nggak seperti itu bahasanya, ya. Nggak seperti itu, kamu gak kasihan po dengan itu, perempuan panas-panas pagi-pagi mau diliatin sama orang itu, jalan hanya untuk ngambil apa? Makanan, ya, nggak masak, ya. Alangkah baiknya kalau kamu anterin makananmu itu, cuman nganter tok dulu, ya, apa beratnya cuman nganter tok itu, kamu yang kesana taruh depan pintunya, selesai, nggak ada masalah. Akhirnya, oh iya, ya, niatkan itu berbuat baik. Setan tuh, ya, ingin menjerumuskan satu dosa yang besar, rela dia mencari jalan, mungkin 1000 jalan yang katanya baik. Ya, seperti itu. Oke lah, taruh di depan pintu. Sudah kemudian lama bisikan lagi. Ya, setan datang lagi. Kamu nggak khawatir, Pok? Tempatmu itu jauh. Ya, apa kamu bisa ngawasin nggak? Kamu tanggung jawab nanti kalau dia diculik sama orang. Ya, diculik sama orang, khawatir akhirnya. Oh ya, akhirnya ditaruhlah sang perempuan barang titipan. Perempuan titipan ini di tingkat paling bawah di tempat peribadatannya, ya, situ, akhirnya di situ, ya. Nah,
Berjalan lama seperti itu sampai kemudian setan membisikkan lagi. Ya, kamu sudah dititipi seperti itu. Ya, kamu tidak pernah tahu kabarnya, tidak pernah tanya kabarnya, tidak pernah tahu mungkin dia kurus atau gemuk gitu. Ya, seperti itu. Akhirnya mbok tanya kabarnya. Ya, tanya kabarnya lah sebagai bentuk perbuatan baik. Ya, tok pintu ya. Gimana kabarnya? Baik? Baik, alhamdulillah seperti itu. Baik. Sedikit terus dia tanya apa namanya? Digoda seperti itu. Akhirnya singkat cerita sampai akhirnya ya digoda ya. Kamu coba masuk lihat keadaan dia. Jangan-jangan dia itu ngomongnya tuh nggak jujur karena takut sama kamu. Mungkin dia itu punya penyakitan ya, sakit badannya kurus nggak keurus. Kamu lihatlah ke dalam itu gitu. Terus seperti itu sampai akhirnya digoda sampai berani nyentuh tangannya, nyentuh ininya sampai akhirnya terjadi apa? Perzinahan waliyadzubillah. Sampai akhirnya lahir bayi dari hubungan gelap itu. Ya. Belum berhenti sampai situ setan itu menggoda. Tidak berhenti sampai akhirnya. Nah, sekarang wahai rahib sang ahli ibadah, ya, itu saudara-saudaranya sudah mau datang. Saudaranya sudah mau apa? Datang. Tuh udah punya anak sama kamu tuh. Kamu nggak takut sama dia? Ya, nggak takut kamu. Nggak takut reputasimu nanti ya jatuh sebagai seorang rahib. Berarti terus bagaimana? Kamu habisi aja mumpung masih kecil tuh. Ya, apa? Dibunuh aja mumpung masih kecil itu. Bunuh, nggak bisa ngelawan dia. Oh deh, dilakukan, dibunuh. Ya, dikubur. Ya. Nggak selesai sampai situ akhirnya. Kenapa? Ya, itu bayinya sudah kamu bunuh. Kamu yakin nggak aman dari saudara-saudaranya itu? Ya. Yakin nggak kalau dia ini, perempuan ini nggak cerita dengan saudara-saudaranya bahwa kamu sudah mengotori dia seperti itu? Kamu khawatir nggak kalau dia itu cerita seperti itu sehingga mereka saudara-saudara akan marah sama kamu? Khawatir bukan? Khawatir. Wah, kamu selesaiin aja sekalian. Alasannya sakit terus mati kan gampang. Ya, gampang bukan? Oh, gampang seperti itu selesai akhirnya. Ya, oh ya gitu ya. Betul dilakukan, dibunuh dan kemudian benar kemudian saudara-saudaranya datang nggak lama dari situ. Ya, datang pasang action lah di situ. Pasang apa? Action. Ya, nangis. Ya, menyesal, nggak amanah seperti itu. Ya, menyesali dia mengakui afwan akhi, afwan akhi. Ya, kurang amanah ternyata saudarimu meninggal yang dititipkan itu karena sakit keras. Ya, kenapa enggak ngabarin belum ada WA gitu. Misalnya, ya, seperti itu. Akhirnya percaya wong sang rohib mosok bohong. Gitu nggih? Percaya mosok bohong. Seperti itu akhirnya ya udah mana kuburannya di bawah sana. Mereka pun berziarah kubur yang kemudian pulang. Dah sedih kehilangan saudarinya. Namun bagaimana lagi? Ya sudah mati kok. Ya. Nah, kemudian di malam harinya iblis itu datang ke tiga orang itu di dalam mimpinya masing-masing. Ya, mungkin silahkan adzan dulu. Ya Allah Ta'ala. Sudah masuk lagi? Nah, adzan dulu kita selesaikan kisahnya sejenak insyaallah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ya, sampai di kisah bahwasanya syaitan mendatangi saudara-saudara dari perempuan yang dibunuh oleh rahib tersebut di dalam mimpinya. Satu didatengin mimpi, yang kedua didatangi dengan mimpi yang sama, yang ketiga pun didatangi dengan mimpi yang sama. Ketika mereka terbangun, mungkin hanya mimpi biasa seperti itu. Namun akhirnya ketika pagi mereka saling menceritakan mimpinya. Loh, kok mimpinya bisa sama? Ini tentunya bukan kebetulan. Ya, ini mesti ada sebabnya. Mesti ini benar. Ayo kita tanyakan kepada sang rahib tentang kebenaran mimpi ini. Akhirnya mereka pun mendatangi tempat peribadatan sang rahib tersebut, yang kemudian ditanya tentang hal tersebut, dan kemudian sang rahib pun mengakui bahwasanya dia telah membunuh saudarinya dan kejadiannya diceritakan. Ya, karena mimpinya itu disebutkan kejadiannya seperti itu. Ya, bahwasanya sang rahib itu telah berdusta kepadamu. Ya, dia telah menzinai saudara-saudarimu sampai hamil
lahir, dia bunuh bayinya dan dia bunuh saudarimu, seperti itu. Dan dia mengakui, akhirnya kemudian dia pun disalib dan mau dibunuh oleh masyarakat. Ya, dihukum bunuh oleh masyarakat. Nah, apa yang terjadi? Apa yang dilakukan oleh iblis? Ya, apa yang dilakukan oleh iblis? Dia datang untuk di terakhir kalinya. Ya, dia katakan kepada sang rahib ini, wahai rahib, ya, aku yang telah menjadikan mereka saudara-saudara itu menitipkan perempuan kepadamu. Saya membisiki dia, membisiki mereka. Ya. Aku pula yang telah membisikkan kamu, menjerumuskan kamu pada dosa-dosa ini sampai kamu seperti ini. Ya. Ini sekarang kamu akan aku selamatkan, gitu ya. Aku akan selamatkan kamu kalau kamu kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dijanjikan seperti itu. Ini terakhir aku akan berikan pertolongan kepada kamu. Ya. Sudah dijerumuskan seperti itu, loh kok masih percaya? Masih percaya dia kufur kepada Allah dan kemudian dia beriman kepada iblis. Ya, dia tinggalkan agamanya, dia kufur kepada iblis. Naudzubillahi min dzalik. Akhirnya dia telah kufur seperti itu, iblis pun berjalan pergi meninggalkan dia dan dia pun disalib mati dalam keadaan kufur. Ya, dalam keadaan kufur. Ya, ini targetnya pertama adalah kufur, rencananya iblis. Namun sedikit demi sedikit, kalau yang paling tinggi dari kemudian merendah tidak bisa, maka yang paling kecil tinggi seperti itu. Ya. Nah, kalau kita mengetahui seperti ini, maka faedahnya adalah kita itu hendaklah waspada dari tipu daya iblis, tipu daya syaitan. Ya, tipu daya syaitan. Ingat yang telah kita sebutkan tahapannya tadi secara ringkas seperti itu. Ya, hati-hati kalau kita sudah dipalingkan, ya, dari amalan-amalan yang utama, ya, dari amalan yang wajib, disibukkan meninggalkan perkara yang wajib dengan perkara yang sunnah, hati-hati. Berarti sudah masuk pada perkara yang paling bawah. Kalau kita sudah terkena, ya ini kita sibuk dengan perkara yang mubah, kemudian kita sampai meninggalkan perkara yang sunnah dan sebagainya, ya itu maka kita sudah masuk pada yang paling bawah nomor 2 dan seterusnya. Ya, hati-hati di sana. Ya, maka segera kita bangkit, berlindung kepada Allah dari tipu daya syaitan. Ya, tipu daya iblis dan tipu daya syaitan itu adalah lemah bagi orang-orang yang beriman, ya orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ini kembali kepada ini dua senjata yang ampuh yang digunakan oleh iblis atau syaitan, bala tentara iblis, untuk menggelincirkan manusia dari jalan istiqomah. Kalau iblis melihat ada sisi kemalasan atau sisi meremehkan amalan, maka akan ditambah syahwatnya, ya, sehingga akan dia semakin jauh dari amalan. Seperti itu, paling tidak dia akan semakin malas atau niatnya berubah. Semakin malas atau niatnya berubah dengan niatan duniawi, seperti itu. Atau kemudian tatkala syaitan melihat sisi semangat yang luar biasa, semangat beribadah, semangat belajar seperti itu, maka syaitan akan berikan subhat, akhirnya rancu ilmunya, ya, sehingga dia beramal dengan amalan yang salah. Bisa jadi orang yang terkena syubhat ini dia akan semakin rajin ibadahnya, namun ibadah yang dilakukan adalah salah. Dan inilah yang dilakukan oleh pelaku kebid'ahan yang terus semangat melakukan kebid'ahannya, ya, padahal itu adalah keburukan yang dia lakukan. Leras mboten? Ya, semangat. Bahkan dinasihati tidak mau. Kenapa? Ini benar suruh tobat. Ya, apa ada tobat dari baca Quran? Tidak ada. Wong kita melakukan kebenaran, melakukan amal kebaikan kok suruh tobat. Semangat, padahal yaitu melakukan sesuatu yang tidak dituntunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, naudzubillahi min dzalik. Nah, kita lanjutkan sedikit. Jadi
sudah habis waktunya. Kita lanjutkan di kesempatan yang akan datang insyaallah taala. Jazakumullah khairan atas perhatiannya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua dari dua fitnah yang besar tersebut, menjaga keistiqomahan kita untuk bisa istiqomah di atas siratal mustaqim sampai kita wafat dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khairan. Kurang lebihnya minta maaf. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.